suruh nunggu malah ketiduran. Menjadi generasi yang punya SDM unggul yang bisa menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Boy William Setiawan dan rekan saya Monika Kiki Venirus. Di sini kita akan mengupas tuntas narasumber kita setajam silet. Kok silet sih? Lupa kebawa nonton TV kemarin. Oke, kembali lagi di acara podcast SNJ Channel Ceria Edukatif. Masya Allah, kita sedang bersama seseorang nih guys, yang keren tentunya dan menjadi idola di Kabupaten Karanganyar. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono, Magister Manajemen. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat ya? Ya Pak, alhamdulillah sehat. Oke, siapa ini? Oh, saya Boy William Setiawan, Pak. Boy William Setiawan. Keren amat namanya. Tahu SMK Negeri Jenawi itu dulu dirintis siapa? Yang di Itu yang perlu harus belajar. Karena dulu wilayahnya jauh, belum punya SMA atau SMK, masyarakat banyak ingin malah bergabung ke Sragen. Nah, itulah makanya saya dirikan SMK Negeri Jenawi. Terima kasih ya, Bapak. Kita yang bisa masa depannya baik, yang bisa merubah keadaan itu pendidikan, harus mendapat pendidikan yang baik. Syukur masyarakat Jenawi semuanya bisa minimal SMK, SMA atau terus mendapat pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya. Iya Bapak. Bapak, sebenarnya nama Bapak Juliatmono itu yang asli Bapak Juli Atmono apa Bapak Juliatmono ya Pak? Kan kebanyakan ya. masyarakat itu ada yang bilang Pak Juli, ada juga Pak Yuli, yang asli yang mana ya Pak? Saya kan lahirnya bulan Juli. Namanya itu Juli Atmono. Juli Yatmono, lahirnya bulan Juli, yaitu pemberian orang tua. Harus kita syukuri, kita jaga, karena nama itu doa dan kata-kata ini kekuatan. Ya, kita harus bangga dengan nama yang diberikan orang tua. Nah, orang tua itu pasti punya harapan anak-anaknya jauh lebih hebat, lebih sukses lagi. Berarti kalau yang manggil Pak Yuli itu terbawa logat Jawa ya Pak? Nah, gampang kan kalau menyebut yang paling muda ya Yuli. Saya panggil Yuli. Mas Yuli, Pak Yuli ya terserah itu panggilan, memudahkan komunikasi. Oh iya Bapak itu asli dari Putra Karanganyar atau mungkin dari Sukoharjo, Wonogiri atau mungkin Solo Bapak? Sama, saya lahir di sebuah desa juga, asli Karanganyar. Saya lahir tanggal 29 Juli 1966 di desanya namanya Kaliboto, dusunnya Bendungan, desanya Kaliboto, kecamatannya Mojogedang, kabupatennya Karanganyar. Kita pasti Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita dilahirkan di Karanganyar. Itu harus dipahami, pasti Tuhan punya maksud dan kehendak. Apa maksud kehendaknya? Tanah kelahiran di mana kita dilahirkan, disitulah kita harus berbuat yang terbaik. Maka kalau Lebaran tuh mudik ke tanah kelahiran, kan tidak bisa dipungkiri. Kebahagiaan siapapun pasti di tanah kelahiran. Ya? Iya Bapak. Background dari orang tua Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak? Apa mungkin
dari seorang petani atau mungkin wirausahawan gitu sih? Orang tua saya guru. Kedua-duanya guru Ya atau ibunya di rumah, Dari ibu Oh, dari iya. rumah tangga di ya. rumah tangga, mendidik anak-anaknya karena saya keluarganya cukup besar. Keluarga saya itu 7, saya nomor 2, sehingga ibu harus mengasuh mendidik anak dengan baik, sedangkan bapak saya, orang tua saya guru. Guru pada saat itu tentu dengan anak yang jumlahnya bisa banyak ya. Iya. 7 itu kan pasti penghasilannya juga pas-pasan. Maka melatihnya dengan kerja keras. Harus bersamaan dengan mengajar. Kami didik juga bertani, berkebun. Jadi saya kecilnya yang mencangkul, ke ladang, sama dengan yang lain juga ikut memelihara kambing. Itu sama dengan remaja-remaja yang ada di desa-desa itu, ya. Oh iya Bapak, kan tadi Bapak itu waktu kecil juga ikut orang tuanya ke ladang nih Pak. Apa sih Pak hal lucu unik yang Bapak tidak bisa terlupakan sampai sekarang mungkin? Masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Pernah di sebuah malam, bukan malam ya, mungkin belum malam sekali, sekitar dari 7.08 sampai jam 9. Toh juga belum berlistrik ya, masih gelap. Nah di pinggir jalan itu kebetulan sekarang dipakai oleh pemerintah dijadikan SD. Di situ sawah orang tua saya, bapak saya. Nah saat itu ditanami kedelai, tahu ya? Untuk tempe itu ya Pak? Seperti itu. Kedelai. Nah pada saat harus membutuhkan air, kan cari sumber-sumber air. Jalan-jalan sampai ke jauh, mungkin sekitar 5 km. Orang tua saya cari sumber air supaya mengalir sampai ke sawah yang ditanami kedelai. Nah saya kan mesti capek, saya nunggu di sawahnya, bapak saya nyari sumber air. Nah tahu-tahu saya tidur di ketiduran di sawah juga kan pakai jerami tuh. Iya. Nah itu sampai basah semua karena airnya sudah datang. Nah, saya baru bangun udah basah semuanya. Aduh. Itu yang mengesan sampai hari ini. Sehingga nikmat betul memang bersama-sama orang tua cari. Kalau sekarang gosok Jawa itu ngelopi sawah yang ditanduri gele, lep banyu ya. Cari air itu. Nah, itu yang sampai hari ini masih belum terlupakan. Tidak usah lupa saja orang. Bapak melakukan itu, hal seperti itu, apa Pak respon orang tua Bapak melihat Bapak yang tidur Sangguyup ya, gitu, Pak. seperti itu? Ya, kemudian ya tertawa-tertawa. Bapak langsung dia Pak, Iya, shock atau kamu gimana? suruh nunggu malah ketiduran. Iya, asik ya. Pak, tadi kan Bapak Juli sendiri kan sebagai guru nih. Apa mungkin pada saat Bapak mengerjakan PR meminta bantuan Bapak Juli sendiri, Pak? Ya, malah dimarahi. Berarti Bapak mandiri ya, Pak? Mandiri. Jadi setiap sore habis maghrib itu semua harus belajar. Harus di rumah ngaji dulu, terus belajar dulu. Dan itu pasti ditungguin, ya, mesti ditungguin, dilihat gitu kan. Kalau ngaji itu harus keras. Harus keras supaya bisa didengar bahwa dia musawarah ngaji gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan benar, kan? Iya. Kalau dia berarti kemana dia? Itu tadarus apa gimana Pak? Kalau Ya mungkin ngaji sendiri-sendiri tadarus, tapi kan sendiri-sendiri. Dibaca keras itu baru setelah itu baru belajar. Baru Isya, setelah Isya ya silakan bisa bermain-main sesuai permainannya masing-masing, seperti anak muda yang lain, remaja yang lain ya. Oh iya Bapak, hobi Bapak itu apa sih Pak? Kan Bapak menjadi nomor 1 di Kabupaten Karanganyar. Kan pasti sibuk nih Pak, apa mungkin nih Pak Bapak menyalurkan hobi Bapak dalam kesehariannya? Setiap orang memang punya hobi. Iya, betul, Pak. Punya hobi.
Nah, hobi itu kalau ditekuni bisa jadi profesi ya. Nah, kalau saya hobinya kebetulan memang olahraga. Jadi menyalurkan bakat ekspresi terhadap kesenangan kita, saya olahraga. Olahraga apa aja? Main bola, sepak bola ya oke. Main badminton, kebetulan hari ini saya masih ketua PPSI, pengurus badminton. Kemudian tiap hari sore saya jam 4:30 sampai menjelang maghrib 5:30, 1 jam lah. Saya mesti tenis di belakang rumah dinas. Nah, itu. Ya sehat ya. Kita harus olahraga. Betul, Pak. Olahraga itu kebugaran, fisiknya harus sehat. Karena di dalam jasmani yang sehat ini pikirannya juga menjadi sehat. Harus dijaga kesehatannya. Nah, kalau dulu waktu masih sekolah, masih remaja itu olahraganya ya membantu orang tua, mencangkul, menyawa. Tapi kan kita bermain-main di lapangan sepak bola, lari-lari, kita berenang di sungai. Ya, itu hasilnya jarang anak-anak sekolah yang ke sungai. Sungainya banyak yang sudah kotor sih ya. Kalau dulu kan demak sih, Masih jernih. Ya. Wah, Bapak kemarin menang sepak bola ya Pak di postingan jenengan. Selamat ya Pak. Ya, kemarin ada hari pers. Kebetulan teman-teman jurnalis, para wartawan di seluruh raya dan nasional menyelenggarakan fun game olahraga menyenangkan lewat sepak bola. Pemainnya salah satunya Wali Kota Solo, Mas Gibran, Bupati Kalimantan, Bupati Tanah Laut, beberapa bupati, juga pemain-pemain senior, juga pemain Arsito yang senior. Nah, itu gimana? Asik ya? Sebelumnya ngapunten nih Pak, nama istri Bapak itu sinten je Pak kalau saya boleh tahu? Oh, istri saya namanya Siti Komsia. Siti Komsia, panggilannya Titi. Oh, Bu Titi. Bu Titi, namanya Siti Komsia. Oke Pak, tadi kan selain Bu Titi itu sebagai ibu rumah tangga nih, kegiatan Bu Titi itu apa sih Pak untuk andil dalam kegiatan masyarakat mungkin? Ya kebetulan karena membantu Bupati itu secara ex officio ketua tim penggerak PKK. Dia bisa membantu di peran PKK ibu supaya SDM-nya, nilai lebihnya, nilai tambahnya harus punya sumber daya yang baik. Sampai aktivitas sosial lain ya kelompok-kelompok pengajian pada umumnya seperti itu. Nah, Pak, tadi kan hobi Bapak itu tadi kan Bapak bilang sepak bola nih. Nah, saya itu sekol-sekol gitu Pak. Bapak itu kan di acara-acara itu sering nyanyi nih Pak, dan lagunya mesti dan lagunya itu pasti nyanyi yang judulnya Padi Pak. Bapak itu sering apa Pak? Padi itu apa ya? Padi suka teki Padi. Oh iya betul Pak. Dia liriknya wong sawah. Itu suka teki apa? Pak Yuli itu kalau menebak pandai sih. Pak bisa dinyanyikan sedikit buat para pemirsa SMB Channel. Ya nyanyi itu kan termasuk hobi dan seni itu setiap orang punya garas seni. Jadi itu disalurkan supaya refresh ya, supaya segar. Iya. Ya supaya supaya semangat gitu. Dan lagu-lagu yang saya nyanyikan kan mesti yang riang-riang gembira lah. Iya betul. Kalau lagunya dirikan buat melo-melo. Melo-melo. Lagunya apa ya? Kalau lupa ya. Aku tak sing ngalah. Apa ya itu, Pak? Mundur timbang loro ati. Bapak itu punya putra berapa sih Pak, atau mungkin putri? Saya ini sebenarnya anak saya itu 4. 4 itu kalau tidak salah cowok semua.
Kalau tidak salah. Karena empat-empatnya itu yang sekarang masih hidup. Yang bersama saya satu. Nomor satu, dia masih di dalam perut ibunya. Kemudian nomor dua yang sekarang ini namanya Ilyas Akbar Al-Madani. Itu yang sekarang bersama saya. Kemudian yang ketiga, keempat sama sudah di luar berapa bulan ya sudah meninggal. Yang masih bersama saya sehat sampai hari ini hanya satu. Dari Itu baru kuliah atau sudah bekerja nih Pak? Sudah selesai kuliahnya kemarin di Januari 2021 itu di Visipol Universitas Gadjah Mada. Sekarang sudah bekerja, bukan bekerja nih. Ya sudah selesai kuliah. Ya. Oh nggih Bapak, sebelumnya putra Bapak itu waktu kecil atau mungkin masa mudanya apa juga mencita-citakan seperti Bapak, yaitu menjadi nomor satu di Kabupaten Karanganyar Bapak? Cita-cita itu mungkin tidak terbayang ya. Saya juga tidak pernah cita-cita jadi bupati. Gak bayang Pak. kebayang. Itu mengalir saja. Karena bupati itu bukan pegawai yang bisa dilamar, tapi pengabdian melalui organisasi partai politik. Partai politiklah yang mengusung saat ada pemilihan bupati, pemilihan pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR. Nah itu proses-proses juga mengalir, tidak pernah merencanakan punya cita-cita. Itu ya, maka harus terus belajar, berlatih di organisasi. Orang itu tidak hanya pintar. Pintar itu sesuai ilmunya dia pintar. Itu dibutuhkan cerdas. Cerdas itu bisa menggabungkan apapun sehingga dia bisa lebih luas wawasannya, dan mesti dia punya energi yang lebih dan optimis. Nah, harus sadar. Termasuk ini kan sarana untuk membangun kecerdasan. Nah, Bapak itu lulusan satu Karanganyar nggih Pak? ya, saya lulus MAN itu tahun 1984. Ya, orang tua menyekolahkan saya itu juga harus kita terima manfaatnya, baru kita petik sekarang. Gitu loh. Kenapa? Oh, ternyata disekolahkan yang memiliki ilmu agama yang banyak. Nah, saat saya seperti ini, saya bisa bicara tentang agama sedikit-sedikit. Nah, jadi ternyata semua ada manfaatnya. Maka seluruh yang menjadi arahan orang tua, guru, coba ikuti dengan baik. Saatnya nanti baru tahu manfaatnya. Oh, seperti itu. Ya. Iya. Menurut Bapak nih, pendidikan sekarang dengan dahulu itu apa sih Pak bedanya? Bedanya kalau sekarang kan semua sarana terpenuhi. Ya, berarti pas Kamu punya duit. Punya dulu kan orang tua. Artinya orang tua relatif ekonomi pasti jauh lebih mudah. Saat saya sekolah kan bersepeda mulai kecil, karenanya naik sepeda, jalan belum bagus, lampu listrik belum ada, bisa kehujanan setiap hari, ya belum punya uang kan, coba apa udah capek kan loh. Kita kalau mau pengen punya sangu cari sendiri. Setelah pulang sekolah ya kita harus ikut bekerja. Nah gitu, bekerja kan bisa buruh dengan yang lain, supaya dapat upah baru dipakai. Ya, saya dulu ikut buruh motongi tebu pabrik gula itu. Nah, sehingga tiap sore saya ikut membantu cari membantu dengan perkebunan tebu itu. Saya dapat bayaran bisa untuk sanggup kalau sekolah. Nah, itu kan. Kalau sekarang semuanya sudah ada, teknologinya sudah super canggih. Kalau bodoh kan kebanget.
Rezekinya sudah sangat luar biasa. Iya kan? Semua orang bisa belajar di Google. HP teknologi juga luar biasa. Mestinya harus cerdas. Tidak nyinter, ya. Bapak Yudi sendiri kan ini menjadi nomor 1 di Kabupaten Karanganyar nih. Apa mungkin Bapak juga ikut andil dalam kegiatan masyarakat seperti ronda atau mungkin perkumpulan gitu, Pak? Sama. Saya di RT juga anggota RT. Oh, anggota RT, Pak? Bukan ketua RT. Anggota masyarakat yang saya juga harus patuh pada ketua RT. Saya di depan rumah saya kan ada pos ronda. Saya juga ikut ronda kampung. Pagi-pagi ya kerja bakti sama seperti yang lain. Tidak ada istimewanya lah. Bersama-sama dengan yang lain, ya. Oh iya Bapak, kan Bapak tadi ikut dalam andil dalam kegiatan di lingkungan masyarakat nih Pak. Gimana nih Pak respon tetangga Bapak jika Bapak itu ikut dalam kegiatan seperti itu? Gampang pentingnya tanya tetangga saya dong, bukan tanya saya. Kan jenengan bisa menilai Pak kalau bisa. Kalau tidak ada malah saya dicari kan. Bapak kemana ini? Teman-teman sarapannya kurang. Sarapannya kurang. Kita bisa santai, bisa ngobrol terbuka, sharing, bergaul kan. Bertetangga itu kan harus rukun. Harus apa namanya RT? Namanya RT apa coba RT? Rukun tetangga. Nah, kan harus rukun. Ya. Pak, tadi kan Bapak katanya di depan ada pos ronda. Depan ronda Bapak itu kapan sih? Kalau saya waktu. Oh, berarti bisa sekali. Bisa tiap malam tuh. Tiap malam. Kalau ada orang saya keluar. Gitu ya. Saya kan kebetulan tidur juga di rumah. Tiap hari di rumah. Bisa nongkrong di ronda. Bisa jam 12, jam 1 bisa nongkrong. Rumah saya ada jalan nggak pos rondanya. Jadi asik. Iya Pak. Oh iya Pak, mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu ya Pak. Kita bisa sambung di lain hari atau mungkin di lain waktu. Untuk mengakhiri perbincangan kali ini, Bapak bisa kasih motivasi buat para pemuda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karanganyar, agar tetap semangat belajar untuk masa depan bangsa. Itu yang dihargai siapapun ini otak. Kita belajar ini sebenarnya memasukkan berbagai pengetahuan di otak. Semakin kita banyak literasi yang dibaca, diikuti, dipahami, diamati, ini makin hari otak ini akan makin berisi, makin banyak. Semakin banyak isian dalam otak ini, perilaku kita akan makin bagus, makin dicintai siapapun, karena pasti melahirkan dampak yang menyenangkan bagi siapa. Jadi sangat komunikatif kalau diisi kepalanya ini banyak. Nah supaya isi kepala banyak belajar. Nah belajar itu tidak bisa berakhir kecuali mati. Long life itu. Nah sepanjang hayat harus belajar. Nah Tuhan juga menitipkan pesan penting pada kita. Demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan Tuhan pasti dipenuhi seperti apa yang kamu ucapkan. Berlatihlah berkata-kata yang punya kekuatan dan doa. Maka harus terus optimis, prasangkanya baik, terus belajar dan optimis, termasuk jaga kebugaran badan melalui hobi berolahraga. Nah itu pesan saya supaya generasi Karanganyar itu menjadi generasi yang punya SDM unggul yang bisa menguasai Indonesia dan dunia. Nah itu tidak bisa dilahirkan dari SMK Negeri Jelawi. Belajar ya? Iya Pak. Oke Bapak, sebelum menutup sesi kali ini boleh dong Pak kita slogan dulu. Kalau saya bilang SNJ Podcast, nanti kita bersama jawab
ceria, edukatif. Oke, di sana Pak. Ceria, Edukatif. celing. Ceria, Edukatif. oh ceria, edukatif, celing. Iya. SMJ Podcast, ceria, Ceria, edukatif. celing. Oke Pak, terima kasih. Oke ya. Ya. Yes. Belajar terus ya. Yes. Oke guys, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Juli Atmono. Sekian dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.